selamat datang di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Pada perkuliahan ini, kita akan belajar bagaimana menilai apakah sistem informasi suatu organisasi telah berjalan dengan baik, aman, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mari kita pelajari proses audit mulai dari memahami risiko, menguji pengendalian, menganalisis bukti, serta menyusun rekomendasi perbaikan. Perkenalkan, nama saya Eris Dwi Purnama, Magister Komputer, sebagai dosen pengempu Audit Sistem Informasi di Universitas Bina Bangsa. Mata kuliah Audit Sistem Informasi berbobot sebesar 3 SKS dengan kode mata kuliah INF 231402204. Adapun deskripsi singkat mengenai mata kuliah Audit Sistem Informasi ini adalah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem informasi, teknologi, data, dan pengendalian internal suatu organisasi. Audit dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat berjalan efektif, efisien, aman, andal, dan sesuai dengan kebijakan atau standar yang berlaku. Mahasiswa mempelajari proses audit mulai dari identifikasi risiko, perencanaan audit, mengumpulkan bukti, pengujian pengendalian, analisis temuan, serta rekomendasi terkait dengan pelaporan hasil audit. Adapun capaian pembelajaran ataupun CPL, yang pertama menjelaskan konsep, prinsip, metode, dan teknologi sistem informasi yang berkaitan dengan proses bisnis serta kebutuhan daripada suatu organisasi. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pengguna atau user yang beriringan dengan proses bisnis, resiko, serta permasalahan organisasi untuk merumuskan kebutuhan sistem informasi yang tepat. Yang ketiga, mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keamanan dan tata kelola organisasi. Yang keempat, menunjukkan kemampuan komunikasi berpikir kritis, pemecah masalah yang profesionalisme, serta beretika dalam bidang sistem informasi. Adapun CPL, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama menjelaskan konsep, prinsip, tujuan, serta ruang lingkup berkaitan dengan kerangka kerja. Nah, yang kedua, menganalisis resiko, mengendalikan internal, dan kebutuhan audit untuk menentukan area serta tujuan pemeriksaan. Yang ketiga, menerapkan metode dan teknik audit untuk mengumpulkan, memeriksa, dan mengevaluasi bukti audit secara sistematis. Nah, yang keempat, mengevaluasi efektivitas pengendalian, keamanan, keandalan, kepatuhan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Nah, yang kelima, menyusun dan mempresentasikan laporan hasil audit secara sistematis, objektif, profesional, komunikatif, dan beretika. Adapun alur pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum OBE, yang pertama memiliki tujuan untuk memahami, di mana poin memahami ini sebagai konsep dan prinsip daripada audit. Yang kedua, menganalisis resiko dan pengendaliannya. Yang ketiga, menerapkan metode dan teknik audit. Yang keempat, mengevaluasi bukti dan efektivitas daripada pengendalian itu sendiri. Yang kelima, menyusun laporan dan rekomendasi. Yang keenam, mempresentasikan hasil audit secara profesional. Untuk kehadiran dan partisipasi pada perkuliahan untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kehadiran minimal mengikuti ketentuan akademik yang berlaku. Mahasiswa diharapkan aktif dalam diskusi, studi kasus, praktik, tugas, serta presentasi. Kehadiran tidak hanya berarti hadir secara fisik, tapi berpartisipasi dalam proses pembelajaran,
baik itu diskusi, tanya jawab maupun tugas kelompok. Mahasiswa yang berhalangan hadir wajib menyampaikan alasan sesuai prosedur akademik yang berlaku. Adapun peraturan perkuliahan untuk mata kuliah audit sistem informasi mengikuti perkuliahan secara tertib dan tepat waktu, mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, menjaga integritas akademik, mencantumkan sumber referensi, menjaga etika komunikasi baik dalam pembelajaran luring maupun daring, berpartisipasi aktif dalam diskusi, praktik, audit, kerja kelompok, serta presentasi. Komponen penilaian untuk mata kuliah audit sistem informasi sebesar 100%. Untuk tugas 25%, untuk kehadiran 10%, untuk ujian tengah semester atau UTS sebesar 25%, dan untuk UAS ujian akhir semester itu berbobot sebesar 40%. Adapun peta materi perkuliahan untuk minggu pertama sampai keempat itu akan membahas mengenai konsep, prinsip, serta standar yang berkaitan dengan kerangka kerja dan tata kelola audit sistem informasi. Untuk minggu kelima sampai ke-8 mengidentifikasi resiko, menganalisis resiko, mengendalikan internal dan perencanaan audit. Untuk minggu ke-9 sampai ke-12 metode audit beserta menganalisis bukti audit atau evidence, pengujian, pengendalian, serta analisis temuan. Minggu ke-13 sampai 14 sampai ke-15 evaluasi pengendalian, rekomendasi, dan menyusun laporan audit. Untuk minggu ke-16 ada presentasi untuk tugas kelompok ataupun personal dan ditutup dengan ujian tengah semester ataupun UAS. Target perkuliahan mahasiswa mampu memahami konsep serta proses audit sistem informasi. Di sini juga mahasiswa harus mampu menganalisis risiko, menerapkan teknik pengumpulan evaluasi audit, mampu menyusun temuan serta memberikan rekomendasi terkait dengan perbaikan daripada sistem berbasis pada risiko, memahami serta menyusun serta mempresentasikan laporan hasil audit secara profesional dan beretika. Sekian perkenalan dari pada paparan untuk mata kuliah audit sistem informasi. Semoga ini bisa menjadi dasar sebagai penilaian personal untuk sertifikasi dosen. Kita akan lanjutkan pada pertemuan pembelajaran di kelas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan mata kuliah audit sistem informasi. Di perkuliahan audit sistem informasi ini kita akan membahas mengenai konsep dan metodologi kontrol terkait dengan audit sistem informasi. Jadi mahasiswa juga akan mengetahui standar yang digunakan dalam proses audit sistem informasi serta mampu menerapkan prosedur yang diperlukan dalam melakukan audit sistem informasi. Adapun silabus untuk perkuliahan audit sistem informasi selama 16 pertemuan ke depan atau 16 minggu ke depan itu akan membahas mengenai konsep dasar informasi sistem terkait dengan audit. Yang kedua ada IES, Control and Audit General Principle. Yang ketiga itu IES Audit Process. Yang keempat proses standar dan jenis for IES auditing. Nah, yang kelima itu kontrol internal. Yang keenam itu manajemen control framework. Yang ketujuh ada application control framework. Nah, yang kedelapan perencanaan dan manajemen audit. Untuk yang kesembilan itu ada evidence collection serta proses. Yang ke-10 ada evidence evaluasi terkait dengan proses. Yang ke-11 itu ada IT governance atau tata kelola sistem. Nah, yang ke-12 itu ada sistem and infrastruktur life cycle. Untuk 13 kita akan membahas
tentang IT Service Delivery Support ya. Nah, di mana untuk poin ke-14 Protection of Information Asset, kita akan manage aset-aset apa yang perlu kita amankan ya. Nah, yang ke-15 ada Business Continue dan Disaster Recovery. Adapun daftar pustaka yang akan kita ampu untuk materi ini, kita akan mengambil terkait dengan Information System Control and Audit oleh Wegener ya, tahun 1999. Yang kedua ada Information System Audit and Insurance, itu DAP Galati tahun 2005. Yang ketiga itu ada Casarino atau Richard ya, Auditors Guide to Information System Auditing. Nah, yang keempat itu Cisariville Manual tahun 2020. Untuk kontrak belajar kita akan masuk pada bobot 3 SKS ya. Untuk 1 jam pertama itu berinteraksi tatap muka di kelas. Nah, yang kedua itu kegiatan terstruktur, bisa jadi untuk soal tanya jawab ya. Latar belakang sistem informasi merupakan aset bagi suatu perusahaan yang bila diterapkan dengan memberikan potensi sekaligus meningkatkan kemungkinan bagi kesuksesan suatu usaha. Yang kedua, dalam mengimplementasikan sistem informasi tersebut harus ada tolak ukur atau parameter untuk mencegah terjadinya hal-hal di luar rencana organisasi dan agar pengoperasian sistem informasi bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Audit, siapa yang mau nanya? Ya. Tujuan pengukuran sistem informasi berkaitan dengan tujuan pengukuran terhadap informasi adalah untuk meyakinkan manajemen bahwa apakah kinerja sistem informasi yang ada pada organisasinya sesuai dengan perencanaan dan tujuan usaha yang dimilikinya. Yang kedua, wujud dari pengukuran tersebut adalah audit sistem informasi. Ekstensi atau use komputer. Nah, ini digunakan untuk mengolah data, menyediakan informasi, di mana sebelumnya komputer hanya digunakan oleh perusahaan besar yang dapat menanggung biaya membeli komputer dan biaya operasi komputer. Seiring dengan perkembangan zaman, komputer dengan paket perangkat lunak menjadikan setiap orang menggunakan di kantor dan di rumah dengan mudah. Ada faktor influencing dan work control dan audit komputer. Dia ada siklusnya ya, nah, di mana untuk mengaudit kita memerlukan POS. POS di sini sebagai decision making ya. Nah, gunanya untuk apa? Untuk melihat nilai atau value of hardware software dari pihak personal. Nah, di sini juga ada cost of computer cost ya, berkaitan dengan cost budget daripada suatu organisasi. Dan di sini juga ada cost of computer error ya, itu juga harus bisa di-maintain. Nah, nanti di audit ini kita akan memberikan solusi perbaikan terkait dengan komputer-komputer yang error tadi ya. Di sini juga ada maintenance of privacy atau perawatan ya, terkait dengan privilege ataupun akses yang berkaitan dengan daripada privacy atau keamanan ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya, izin bertanya Pak. Kenapa perusahaan itu harus menggunakan sistem audit? Ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi audit itu sebenarnya untuk mengamankan aset ya, baik itu aset internal maupun eksternal. Nah, kalau internal itu apa? Internal itu biasa berkaitan dengan sistem. Nah, sistem itu apa yang kita punya, baik itu sistem berupa sistem informasi maupun infrastruktur. Nah, kalau untuk infrastruktur berarti kita lebih mengarah pada infrastruktur network jaringan, itu berupa hardware ya. Nah, untuk softwarenya itu berarti kita harus bisa menjaga keamanan ya, baik dengan cara memasang firewall. Nah, itu juga untuk melindungi data-data daripada customer jika memang perusahaan itu bergerak pada bidang distribusi dan penjualan barang. Oke, Cukup Pak. ya. Ada lagi? Pak,
Ya. Untuk tipe audit itu ada apa aja sih Pak? Audit itu dibagi menjadi dua ya. Kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan perbankan ya sebagai entrepreneur. Jadi saya juga biasa diaudit. Jadi audit itu dilakukan oleh perusahaan biasanya itu dua ya, ada audit internal maupun eksternal. Nah untuk internal itu biasanya melibatkan struktur organisasi di dalam perusahaan itu sendiri, di mana ada satu departemen yang memiliki report ke direksi maupun ke owner ya untuk memberikan kondisi bagaimana yang ada di dalam saat ini, sistemnya sudah berjalan dengan baik, datanya seperti apa. Nah, itu juga untuk internal. Nah untuk eksternal biasanya untuk perbankan sendiri itu dilakukan oleh pihak eksternal berupa OJK ya, ataupun induk daripada bank itu sendiri, ada OJK, ada BI. Nah, mereka melakukan audit terkait dengan keamanan data, kesiapan data kita, level kita, maupun kesiapan sistem. Kenapa? Karena sistem untuk melayani di perbankan itu harus online dalam tempo waktu 24 sampai 7 hari. Jadi dalam 24 jam harus tetap on untuk melayani sebagaimana customer. Baik. Nah, jadi sistem itu harus ready dalam kondisi kurun waktu 24 jam dalam 7 hari. Ya. Baik, sampai sini tidak ada. Kalau tidak ada, demikian perkuliahan untuk mata kuliah audit sistem informasi. Atas kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di mata kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.